Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya alim yafqahu ya alim amma ba'du. Selamat datang saya ucapkan kepada anak-anakku sekalian, calon siswa SMP 3 Lemahsugih. Terima kasih telah memilih SMP 3 Lemahsugih sebagai tempat Anda untuk menuntut ilmu. Dan Bapak rasa itu adalah keputusan yang paling tepat. Bapak juga sama dulu adalah lulusan dari SMP 3 Lemahsugih. Dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi bagian dari Bapak Ibu guru yang mengajar dulu Bapak itu ya di SMP 3 Lemahsugih. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Redi Purnama. Usia termasuk masih fresh, masih ganteng, masih 28 tahun ya. Nah, untuk kesempatan kali ini mungkin Bapak akan membahas atau melanjutkan materi MPLS di SMP 3 Lemahsugih. Mungkin walaupun dalam keadaan sekarang pandemi, tetap MPLS di SMP 3 Lemahsugih tetap dilaksanakan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan seperti ini gitu ya. Jadi mohon dimaklum, dan ini juga berlaku untuk seluruh sekolah khususnya yang ada di Kabupaten Majalengka gitu. Materi Bapak yaitu tentang tata krama. Materi ini dianggap penting, bahkan sangat penting. Kenapa? Di zaman sekarang apa sih yang tidak tersentuh oleh tata krama? Karena kita sebagai makhluk sosial sudah barang tentu kita akan berkomunikasi dengan orang lain, dengan teman mungkin, orang tua dan lain sebagainya. Itu dibutuhkan sekali tata krama. Sehingga muncul mungkin dalam sanubari kalian atau dalam pikiran kalian, apa sih yang dimaksud dengan tata krama? Nah, saat ini itu yang akan kita bahas. Jadi, tolong kalian tulis di buku kalian soal pertama ya. Buat dulu soal, Bapak buat dulu soal. Nanti kita akan jawab, kemudian nanti kalian jawab kembali oleh kalian di kertas, dicatat atau lain sebagainya ya. Nah, pertama, tata krama. Nah, tata krama pengertian dulu ya. Pengertian dulu ya, bahwa tata krama itu norma-norma, bisa dikatakan tata krama itu norma-norma, aturan-aturan. Nah, muncul sekarang pertanyaan, apa bedanya tata krama dengan etika? Muncul ya. Ternyata tata krama dengan etika itu sama. Sama, hanya beda istilah saja. Yaitu aturan-aturan atau norma yang berlaku di masyarakat dan disepakati oleh masyarakat tertentu. Seperti itu, itulah tata krama. Contoh, apa contohnya? Ketika kita berbicara misalkan, ketika kita makan, waktu kecil kita makan, diajarkan oleh orang tua, makan selalu menggunakan tangan kanan, memberi menggunakan tangan kanan. Sehingga ketika kita menggunakan tangan kiri saat makan, ketika kita menggunakan tangan kiri saat memberi, maka kesannya itu akan negatif. Kenapa? Itu dianggap tidak memiliki tata krama. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tata krama adalah norma atau aturan-aturan yang berlaku di suatu masyarakat dan disepakati oleh masyarakat tertentu tersebut itu ya maksudnya ya. Nah, itulah tata krama. Nah, sekarang karena Bapak mungkin dituntut waktu juga ya, hanya 1 jam, mungkin Bapak menyampaikan materi termasuk nanti evaluasi dan sebagainya. Jadi Bapak tidak akan terlalu banyak membahas, nanti sajalah ketika pembelajaran kita akan bahas ya. Nah, itu. Tata krama ini ternyata terbagi menjadi beberapa bagian secara garis besar. Yang pertama
ada bertata krama dalam segi berbahasa lisan atau berbicara, ya. Itu tata krama dalam segi berbicara. Ini juga sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dalam berhubungan dengan orang lain hampir pasti melibatkan komunikasi lisan. Artinya kita harus bisa membedakan, harus punya tata krama bagaimana cara berbicara dengan orang tua, bagaimana berbicara dengan teman, bagaimana berbicara dengan anak-anak, ya, atau dengan yang umurnya sebawah kita. Itu ada perbedaan, ya. Bahkan saking mungkin pentingnya tata krama dalam hal tersebut, maka muncullah, ya, atau ada sabda Nabi, ya. Mungkin Bapak coba bacakan. Malam yarham sogirona wa ba'rib haqqa kabina palaisa minna. Nah, itu ya. Apa artinya? Artinya siapa yang tidak menyayangi orang kecil di antara kalian dan tidak mengerti hak orang dewasa atau orang besar di antara kalian, maka bukan termasuk golongan hamba, kata Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya. Seperti itu. Artinya apa maksudnya? Maksudnya orang yang tidak tahu aturan bagaimana cara memperlakukan anak kecil dan orang yang tidak tahu bagaimana cara memperlakukan orang besar atau dewasa, maka itu tidak termasuk ke dalam golongan hambaku, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat penting tata krama ini, etika ini sangat penting, ya. Nah itu. Nah, jadi sekali lagi dalam segi lisan, mungkin nanti kita akan bahas lebih luasnya lagi nanti di pembelajaran setelah kalian masuk, kita akan coba dibahas mungkin nanti lebih luas, ya. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi, yang pertama ada bertata krama dalam berkomunikasi lisan atau berbicara. Itu yang pertama. Bahkan, maaf nih, ada ya sebagian dari kita atau lingkungan kita, ada salah satu mungkin kelompok masyarakat yang ketika berbicara dengan orang tua, dia merundukkan kepalanya. Itu sama, itu juga adalah tata krama, norma, etika yang digunakan dalam masyarakat tersebut. Dan Bapak rasa itu cukup bagus. Apalagi kita, kalau dalam dunia, ya, kita itu adalah wilayah timur yang tata kramanya bagus. Senyumnya itu selalu dihormati oleh orang barat. Itu juga menjadi modal utama bagi kita. Jadi Bapak harapkan setelah ini kalian coba pelajari, pahami bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang tua, bagaimana kita berkomunikasi dengan teman, apa kata-kata kita yang tidak boleh dikeluarkan, apa kata-kata kita yang mungkin nanti menyakitkan hati orang, sehingga kita dianggap tidak punya tata krama, tolong ditinggalkan. Itu harapan Bapak, ya. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu bertata krama dalam media sosial. Nah, ini zaman, ya, kita tidak boleh lupa bahwa zaman selalu berkembang. Jangan pernah melawan zaman, ya, tapi ikuti zaman dengan cara kita menyaring-nyaring atau menjaring hal yang baik ya saja. Jangan kita seperti orang yang enggan ikut perkembangan zaman, seolah-olah kita akan terus terbelakang. Itu tidak boleh. Kita harus ikuti zaman, tetapi ingat, dalam mengikuti zaman kita juga harus punya tata kramanya, beretika. Bahkan peribahasa pun sekarang bertambah. Kalau dulu hanya ada bahasa mulutmu harimaumu, kalau sekarang bertambah jarimu harimaumu. Kenapa? Bukan 1-2 orang yang menyakiti orang lain gara-gara media sosial, gitu ya. Bahkan selebritis kita, ya, artis-artis yang kita tonton di televisi, setiap hari ada Instagram,
ada Facebook, ada WA, ada lain sebagainya. Mereka bertengkar. Gara-gara apa? Hanya gara-gara media sosial. Padahal kita sebagai umat muslim pun tahu ya. Umat muslim tahu bahwa siapa yang mengemukakan aib orang lain, sesama muslim apalagi, maka itu sama dengan memakan bangkai siapa? Bangkai saudara kita, bangkai manusia. Kalau bapak sih nggak mau ya, makan bangkai saudara bapak nggak mau ya, tidak mau. Jadi hati-hati dalam bermedia sosial, apalagi nanti mungkin akan ada di SMP 3 banyak sekali media-media yang bisa digunakan, misalkan internet mungkin nanti ada ya, misalkan lab yang mungkin bisa digunakan. Silahkan gunakan media sosial, tapi tolong media sosial itu gunakan dengan tata krama yang baik ya, minimal tidak menyakiti hati orang lain, tidak menyebar aib, tidak berkata kotor di media sosial, seperti itu ya. Itu. Nah, yang selanjutnya berarti yang C ya, ada tata krama dalam bersikap. Nah, ini penting juga tata krama dalam bersikap. Selain berbicara secara lisan, selain berbicara di media sosial, kita juga harus bisa mengaplikasikan tata krama di dalam bersikap. Contoh, jangan pernah, misalkan contoh kecil ya, jangan pernah misalkan menyilangkan kaki dengan tangan. Misalkan ketika berjalan ngagegag, kalau bahasa Sunda itu ngagegag ya, angkuh, timbul angkuh, itu tata krama dalam bersikap. Ketika ada yang berbicara, minimal kita harus mendengarkan, lihat pandangan orang lain dan lain sebagainya. Itulah tata krama. Bapak ibu guru sedang ngajar misalkan, dengarkan dan lain sebagainya. Itulah tata krama ya. Jadi bersikap, tata krama, bagaimana kita bersikap dengan yang lebih besar, dengan teman sebaya atau adik kita. Nah, itu harus bisa kita bersikap atau mengaplikasikan tata krama ya. Contohnya lagi, tampakkan muka tersenyum, berseri, tertawa pada situasi-situasi yang tepat. Jangan ada yang sedang marah kita tertawa. Jadi gitu meureun kudu marah teh ya. Jadi tidak boleh ya. Atau sebaliknya, ada yang sedang mungkin tertawa, sedang ceria, kita malah bersedih, padahal dia sedang curhat kepada kita. Aduh, misalkan kemarin sedang sedih misalkan ya, aduh kemarin orang tua saya meninggal, saya sedih sekali. Yang diajak bicara kita karena tidak tahu tata krama malah tertawa. Sakit tidak yang diajak bicara? Pasti bakal sakit ya. Jadi, hal-hal seperti itu nanti kita pelajari lebih lanjut, mungkin nanti ketika kalian masuk di SMP 3 Lemah-Sugih ya, seperti itu. Jadi tadi Bapak sudah 3 ya, ada tata krama dalam berkomunikasi lisan atau berbicara, ada tata krama dalam bermedia sosial, dan yang sekarang tata krama dalam bersikap. Jadi sudah 3 ya. Nah, selanjutnya terakhir nih ya, ada tata krama dalam berpakaian atau dalam berpenampilan. Ayo, siapa rambutnya yang selalu merah padahal kita tahu kita anak sekolah? Ayo ya. Itu tata krama itu penting. Pakaian itu penting ya. Bahkan ada yang berbicara, masa bodoh Pak, yang penting hatinya. Kata siapa? Yang bagus itu pakaian rapi, penampilan gagah, penampilan rapi, penampilan ayu, hatinya juga ayu. Itu bagus ya. Bagaimana Bapak contohkan? Bapak ambil contoh. Ketika Bapak dulu ke Yogyakarta ya, waktu sedang ada study tour di SMP 3, Bapak pergi ke Yogyakarta. Di sana seperti kota-kota besar lainnya, di Jogja pun sama, memiliki destinasi wisata yang luar biasa. Nah, ketika itu mungkin
Karena perbedaan kultur, ada orang mungkin yang rambutnya panjang, diikal-ikalkan, mungkin ya, pakai pikok, baju bolong-bolong, tato tumbuh di mana-mana, telinga dibolongkan, misalkan sebesar gini pakai cincin ya. Bagaimana Bapak menilai orang tersebut baik? Kalau dari pandangan pertama, ya, jadi penampilan itu sangat menentukan pandangan orang lain. Tadi sekali lagi, bagus kalau penampilannya rapi, cara berpakaiannya rapi, tapi dia juga misalkan hatinya juga bagus ya, misalkan sholatnya rajin dan lain sebagainya, seperti itu ya. Itu mungkin tata krama yang singkat ya. Sekali lagi Bapak hanya diberi waktu 1 jam, itu pun dengan evaluasi dan lain sebagainya. Jadi Bapak harapkan dengan pertemuan yang singkat ini kalian bisa memahami pesan dari Bapak. Kejarlah ilmu dengan sungguh-sungguh. Dan selamat bergabung sekali lagi di SMP 3 Lemasugi. Bapak juga dulu lulusan SMP 3 Lemasugi, sekarang alhamdulillah sudah bisa mengajar di SMP 3 Lemasugi. Sama dulu juga Bapak diajarkan oleh guru-guru yang saat ini ada. Dan mungkin tugasnya pertama, tolong kalian isi ya pertanyaannya. Yang pertama, apa pengertian dari tata krama? 2 soal saja lah Bapak, tidak banyak-banyak. Pertama, apa pengertian tata krama? Yang kedua, apa saja materi mungkin tata krama, jenis-jenis tata krama yang saat ini Bapak sampaikan. Jadi pertama, apa pengertian tata krama? Kedua, jenis-jenis tata krama dan contohnya. Nah, contoh bertata krama dalam lisan bagaimana, contoh bertata krama dalam berkomunikasi media sosial bagaimana, contoh tata krama dalam bersikap bagaimana, dan terakhir contoh tata krama dalam berpakaian atau berpenampilan, gitu ya. Seperti itu contohnya ya. Jadi pertama tugasnya sebutkan apa pengertian tata krama. Kalau tidak puas tadi yang Bapak sampaikan, silahkan. Mungkin kalian bisa dari internet dan lain sebagainya. Yang ada, yang tidak ada juga tidak apa-apa. Yang kedua, berikan atau sebutkan dan berikan contoh jenis-jenis tata krama yang Bapak sampaikan. Itu tugasnya ya. Tugasnya 2, seperti itu. Bapak harap dengan pertemuan yang singkat ini, ada yang bertanya nih ya. Wah, di mention Bapak ada yang bertanya nih ya. Bapak ada yang menandai nih. Pak, dikemanakan nih tugasnya? Silakan catat di buku masing-masing. Ketika masuk nanti bawa. Nanti mungkin kita akan coba nanti oleh guru yang bersangkutan nanti akan dibahas ya. Atau akan dilihat lah ya. Yang tidak ada, tidak masuk ke grup saat ini juga tidak apa-apa. Kalau bisa beritahu ya. Silakan ajak. Dan sekali lagi, welcome to SMP 3 Lemasugi yang sekolahnya betul-betul luar biasa. Wah, itu lagi mantap ya. Lagi banyak di media sosial tuh ya, yang seperti itu. Tapi Bapak tugasnya tidak akan itu. Jadi tugasnya yang tadi 2, tulis aja di buku catatan ya. Silakan buku catatan bebas. Dan yang penting materinya Bapak sampaikan. Sekian mungkin dari Bapak, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.